Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Mulyawardana, NIM 2018-371 dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas C. Ini saya akan menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi atau prestis tersendiri. Selain itu, untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut ialah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Fungsi utama surat berharga. Yang pertama, itu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Latar belakang penerbitan surat berharga. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antar pihak. Perjanjian mana yang menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan dasar. Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Jadi, penerbitan surat berharga bukan perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Surat berharga sebagai surat legitimasi, yaitu yang pertama, legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang di dalamnya dianggap, karena bila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil yang diatur oleh undang-undang, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang sah. Yang kedua, legitimasi material adalah bukti pemegang surat berharga yang sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan tersebut. Nah, kesimpulan dari adanya legitimasi tersebut bahwa pemegang surat berharga secara formil adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah tanpa mengesampingkan kebenaran materialnya. Yang kedua, debitur tidak diwajibkan meneliti apakah pemegang surat berharga itu benar-benar orang yang berhak. Yang ketiga, debitur wajib meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran. Yang keempat, undang-undang mengutamakan legitimasi formal untuk menjamin fungsi dan tujuan surat berharga. Nah, contoh surat berharga. Yang pertama yaitu wesel. Wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbitnya memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Nah, ini contoh gambar wesel. Selanjutnya, surat sanggup. Surat sanggup ialah
surat berharga yang memuat kata accept atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu, atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Ini contoh gambar surat sanggup. Selanjutnya ada cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek atau cekwe, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Nah, selanjutnya surat yang mempunyai harga. Surat yang mempunyai harga ini adalah sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Jadi bukan untuk atau pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Jika para pihak, yaitu kreditur atau debitur, mengalihkan surat itu harus diberitahukan kepada pihak yang mengeluarkan. Mengenai pemberitahuan ini tidak terdapat pada surat berharga. Dengan kata lain, surat yang mempunyai harga atau nilai ini hanya sekedar alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Surat yang mempunyai harga diterbitkan bukan untuk sebagai alat pengganti pembayaran tunai, melainkan sebagai bukti bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas apa yang dinyatakan di dalamnya. Misalnya, surat pengakuan hutang yang dibuat oleh seorang debitur untuk kepentingan krediturnya merupakan alat bukti bahwa debitur mempunyai hutang kepada kreditur. Surat pengakuan hutang itu bukan merupakan alat pengganti pembayaran hutang debitur kepada krediturnya, dan juga surat itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Debitur adalah pihak satu-satunya yang berkewajiban membayar hutangnya kepada kreditur. Jika kreditur mengalihkan hak tagihnya kepada pihak lain, maka pengalihan hak tagih itu wajib diberitahukan kepada debitur. Nah, contoh-contoh lain surat yang mempunyai harga yaitu adalah ijazah dan tiket kereta api. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.